Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rukun Islam memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah solat. Solat adalah tiang agama. Solat adalah amalan yang pertama kali dihitung pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadisnya, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi solatuhu. Bahwasannya amalan yang pertama kali dihitung bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka insya Allah ibadah yang lainnya akan baik. Tetapi kalau solatnya hancur, maka ibadah yang lainnya akan hancur. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu amat penting bagi kita dalam menjalankan solat. Solat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Ibadah yang lainnya tergantung dengan ibadah solat 5 waktu yang kita laksanakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita meninggalkan solat apapun kondisinya. Solat ini berbeda dengan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya dilaksanakan bagi orang yang mampu. Kalaupun ia sakit, ia boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib mengkodoknya. Tetapi hadirin, kalau solat tidak ada dispensasi. Kalaupun ia sakit, maka ia bisa solat dengan berbaring. Kalaupun tidak bisa berbaring, maka ia bisa solat dengan menggunakan isyarat. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun kondisi kita, maka jangan pernah kita meninggalkan solat. Karena solat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Solat memang berbeda. Solat ini adalah ibadah yang istimewa. Kalau dari cara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan solat, berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa cukup turun perintah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Perintah haji, maka cukup turun ayat. Tetapi kalau solat, langsung Nabi Muhammad SAW dipanggil ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia yang beriman, maka jangan pernah kita meninggalkan solat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwasannya ada dosa, ada balasan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan ada 15 siksa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang meninggalkan sholat. 6 diberikan ketika di dunia, 3 ketika ia menghadapi sakratul maut, 3 ketika ia masuk di alam kubur, dan yang ketiga nanti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika bangkit dari alam kubur. Adapun 3 dosa ataupun azab yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang meninggalkan salat, 3 di alam kubur. Yang pertama, hancur tulang belulangnya sampai tulang belulangnya saling berhimpitan saking sempitnya alam kuburnya. Lalu yang kedua, ruang kuburannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan api yang membara. Dan yang ketiga, didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seekor ular yang bernama Suja al-Aqra, yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memukul mayit yang meninggalkan sholat. Begitu besar resiko bagi siapapun yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat.
Karena kita sudah tahu bahwasannya tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat sehingga kita tidak akan pernah melalaikan atau meninggalkan salat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.